Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem dan Miss Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Wuri, ada apa hari ini? Ada apa hari ini? Hari ini adalah hari di mana kita akan membicarakan tentang hal yang sangat penting, tentang tips bagaimana supaya tidak baper. Baper tuh sebenarnya saya dulu tuh bingung. Baper tuh sebenarnya apa sih? Oh, ternyata singkatan, bawa perasaan ya ternyata. Ya, betul sekali. Itu tren millennials, bahasa millennials. Ya. Saya pikir baper tuh sejenis wafer ya awal namanya. Jadi sekarang itu gini, Miss. Ternyata di sekeliling kita tuh kan ada macam-macam karakter manusia ya. Ada yang mudah tersinggung atau mudah baper, digoda sedikit baper, melihat tayangan apa baper, ada kabar mau dimutasi misalnya baper, padahal belum terjadi ya, pasti kabar. Terus habis itu dinasehati baper. Ya, tapi ada juga yang woles aja. Seperti apapun dia kayak ternyata woles aja. Jadi kayak nggak dipikirin apa ya, bahasa Inggrisnya tuh don't take it personally lah gitu. Maksudnya nggak dibawa perasaan lah gitulah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan itu adalah pemirsa, apa sih yang membedakan mengapa seseorang itu ada yang mudah baper dan ada yang enggak? Nah, sebenarnya apakah itu? Miss Hem? Oke, baiklah. Iya, baper itu kalau dalam istilah psikologi itu sensory processing sensitivity. Alah, cek repot ya. Jadi itu lebih kepada sifat sensitif seseorang yang bisa jadi sejak dini dia miliki, ya tidak akan jauh sebabnya, terkait dengan perlakuan sekitarnya, terkait dengan judgement sekitarnya, terkait dengan pengetahuan yang disuntikkan saat dia masih dini itu, sehingga itu dijadikan satu acuan referensi. Kalau nanti dia tidak ketemu dengan yang sama dengan referensinya, maka dia akan mudah untuk, ini nggak cocok sama saya. Oh, berarti ini. Akhirnya dia berputar pada jalur pikirannya sendiri. Biasanya ini memiliki kesadaran terhadap hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Saking cili, ya iku mau. Akhirnya ada orang yang ketemu dia terus kok agak sedikit tidak cerah wajahnya, dikira untuk dirinya. Padahal bisa jadi orang yang jalan itu ya dia punya dunia yang memang sedang diselesaikan oleh dirinya gitu. Jadi dia menganggap dirinya ini bagian dari semua hal yang ada di sekitarnya. Bukan yang sekitarnya itu nanti bisa kemudian mewarnai cara berpikirnya, tapi malah dia itu kayak ikut gitu loh. Ikut pada sekitarnya. Jadi kan capek banget itu. Ada beberapa psikolog yang mengatakan bahwa baper ini malah termasuk mental yang negatif gitu. Karena akhirnya kalau tidak menyalahkan diri sendiri, maka dia akan menyalahkan yang dianggap tadi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perasaannya itu, dalam pikirannya itu. Itu sih yang saya baca, Miss Wuri. Jadi kalau misalnya seseorang itu tergantung lagi-lagi tergantung lingkungan, latar belakang, apa yang dia baca, apa yang dia lihat gitu ya. Berarti orang yang mudah baper ini sebenarnya bisa nggak sih itu dihubungkan dengan apa ya namanya? Rasa sensitifnya tuh tinggi gitu ya. Sehingga apa-apa itu sepertinya ada hubungannya dengan dia. Padahal betul. Iya. Bahkan baper itu pun misalnya ada kita perempuan kemudian ada
lawan jenis kita bilang, hari ini cantik banget ya. Kalau dia baperan itu terus dikira dia orang tuh langsung jatuh cinta sama dia. Itu termasuk baper juga. GR. Ya, itu akhirnya ke bawah perasaan, sehingga ketika ada orang yang tadi memuji kita terus memuji orang lain, itu akhirnya kemarin muji saya kok sekarang muji orang, gimana sih ya gitu. Kalau yang nggak baperan itu ya oke, silakan muji 1000 wanita juga enggak apa-apa, mau saya juga biasa saja. Itu yang enggak baperan. Tapi yang baperan akhirnya itu relate terus gitu loh, segala sesuatu yang ada di sekitarnya relate. Belum dikritik itu sudah merasa terkritik lah, ya apa itu kan berarti agak berbahaya juga sih memang. Kalau dari Miss Happy, gimana Miss Happy? Apakah ada pandangan lain atau mungkin tambahan? Mungkin sedikit nambahin aja ya, tadi sepakat sama yang disampaikan oleh Miss Em bahwa pola asuh dan lingkungan tuh berpengaruh gitu. Cuman memang tambahannya mungkin bahwa setiap orang itu secara genetis juga memang punya cara pembawaan yang berbeda-beda. Jadi personalitinya memang berbeda-beda, termasuk secara emosional gitu. Jadi memang ada orang yang bawaannya itu dia mudah banget tersentuh, dia mudah banget terbawa perasaannya gitu. Ada orang yang cenderung cuek, itu ada gitu. Tapi lagi-lagi semua itu sebenarnya bisa dilatih kalau kita mau melatih. Sebenarnya di dalam diri masing-masing manusia itu juga ada gen ya, itu yang juga turut berpengaruh gitu pada bagaimana seseorang itu memandang situasi gitu. Apakah dia akan memandang lebih pada sisi emosionalnya, apakah dia akan memandang lebih pada logikanya, apakah dia lebih memandang pada hal yang lainnya. Itu ada hal yang juga dipengaruhi secara genetis gitu. Tapi bagaimana kita merespon sesuatu itu bisa dipelajarin dan bisa dilatih gitu. Menarik. Ternyata bisa dilatih. Sebenarnya kalau saya mikir itu ya, sebenarnya baper itu kan nggak bisa dihindari ya sama manusia karena kita punya perasaan gitu ya. Betul banget. Itu alami gitu ya yang terjadi. Nah, masalahnya ada yang sepertinya itu kelebihan kadarnya, ada yang terlalu sedikit kadarnya, sehingga itu jadi sesuatu yang kurang baik ya. Nah, sekarang seperti yang katanya Miss Happy tadi, itu cara-cara untuk mengelola gimana supaya kita itu bisa tidak mudah baper tapi juga tidak yang cuek gitu. Tetap peduli. Maksudnya intinya itu perasaannya itu pas kadarnya. Stabil gitu ya. Dan stabil, betul sekali. Gimana ini tipsnya dari Miss Hem dulu ya? Iya. Karena baper itu dia melihat berpikirnya itu disamakan dengan orang lain atau referensi yang sudah kadung dia tahu, baik tadi dari lingkungan, dari masa kecil, itu yakin bahwa itu yang benar dan akhirnya dicocokkan sama yang asli kok enggak sama, akhirnya kan dia mikir-mikir sendiri dan kebawa perasaan sendiri. Sehingga tips pertama adalah sadarilah bahwa setiap dari kita itu semua berbeda. Daun-daun yang ada di satu pohon saja beda kok. Lah apalagi manusia kan gitu kan. Kepala kita beda, kaki kita beda, kulit kita beda, bahkan genetik yang tadi Miss Happy sampaikan itu loh, dicari apakah benar-benar ada satu yang persis sama nggak ada. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu bagian dari hal itu, sehingga kita harus sadar bahwa wong sudah beda ya jangan nyamain diri dengan orang lain toh, atau minta orang lain tuh sama dengan kita. Itu tips pertama. Terus yang kedua dari saya, buka lebar-lebar pengetahuan agar kita punya referensi yang lebih beragam. Itu misalnya profesi apa kita sekarang menjadi profesi petani gitu ya. Ya jangan hanya punya satu sistem pertanian yang kemudian nanti sistem pertanian itu pas ya, kayak gini kan pancaroba, musim sudah tidak bisa diprediksi lagi kan. Kalau kita hanya kekeh pada pertanian tradisional akhirnya kita akan terpontang-panting. Makanya sedang ada pengembangan agriculture lah, terus yang sekarang Miss Huri sukai itu apa? Yang hidroponik lah. Bahkan bagaimana kemudian mengembangkan pertanian-pertanian yang dia bisa sepanjang musim ada. Lah itu kan kalau orang yang baperan dan tidak mau maju halah itu kan orang sekarang saya nggak mau ini ya bisa saja malah nyalain sistem kan. Nah, itu sih kalau saya dua hal itu, dan saya pikir untuk ke persoalan pengalaman spiritual ya Allah itu selalu memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Maka bisa jadi kalau
mengartikan itu sebagai sebuah pembelajaran, maka kita bertemu dengan siapapun itu pasti ada hikmah. Itu lalu ketemu dengan ini hasilnya malah tidak suka saja, ketemu dengan ini kok nggak cocok begini, akhirnya nggak cocok terus gitu kan. Tapi kalau kita membuka ruang pikir kita dan ruang syukur kita bahwa Allah itu mengirimkan semua perbedaan itu agar kita bisa lita'arofu, bisa kemudian berdiskusi, bisa kemudian mengambil yang misalnya saya teman saya cuma ada di sini nih kayaknya. saya bisa ngambil pengalamannya Miss Happy sebagai bagian dari puzzle kehidupan saya. Tentu di bagian-bagian yang saya butuhkan, pengalaman Miss Huri juga begitu. Ya, itulah yang kemudian bisa indahnya satu ukhuwah yang akhirnya kita tidak akan baperan, tapi akan saling mendukung dan menguatkan. Tuh. Nah, kalau dari Miss Happy, apakah ada tambahannya? Iya, itu udah mantep ya dari Miss Hem. Mungkin ini sedikit tambahan bahwa supaya kita nggak baperan itu, kita perlu ini melatih menyeimbangkan antara emosi dan logika, gitu. Karena biasanya kalau baper itu kan yang tinggi emosinya ya. Kalau emosi lebih tinggi atau lagi naik itu kita nggak bisa logis kadang mikirnya gitu. Makanya kan ada banyak sekali kosakata apa yang kayak misalnya kalau lagi senang jangan berjanji, kalau lagi marah ya kayak gitu-gitu lah ya. Karena biasanya kalau kita sedang dalam state emosional yang tinggi itu yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu jadi kurang logis atau kurang rasional kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang merasakan tiba-tiba mungkin sensitif gitu ya, sebelum kita merespon ambil jeda dulu gitu, entah itu 3 detik, entah itu 6 detik gitu ya, untuk mungkin kita bisa refleksi gitu. Oke, aku marah gitu misalnya, ini subjektif atau enggak, karena apa dan sebagainya. Jadi kita bisa lebih kontrol. Mungkin marahnya ya memang kita marah gitu, tapi bagaimana cara kita untuk mengekspresikan tuh jadi lebih terkontrol gitu. Nah nanti kalau kita sudah terbiasa seperti itu, lama-lama nanti kita jadi lebih logis gitu. Jadi nggak mudah terpengaruh secara emosional gitu terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita seperti itu. Terus kemudian tadi menanggapin yang tips dari Miss Hem yang kedua tadi itu saya juga sepakat banget. Jadi kita tuh perlu memperluas sudut pandang kita gitu, bahwa apa yang benar menurut kita itu belum tentu sebuah kebenaran mutlak. Jadi kita perlu dengerin orang lain juga. Oh ternyata sudut pandang dia seperti ini gitu, dan bisa jadi sudut pandang dia itu juga nggak salah gitu ketika dimaknai dengan konteks yang kita pahami gitu. Kadang kan kita memahami konteksnya itu berbeda dan kita ngotot dengan konteks kita sendiri dan cara berpikir kita sendiri gitu. Nah ketika kita mau mendengarkan orang lain, kita mau terbuka, itu tadi biasanya kita jadi lebih paham dan kita jadi lebih toleran gitu ketika misalnya ada perbedaan gitu dalam merespon suatu situasi. Jadi nggak langsung tiba-tiba oh gitu saya orang itu ngomong gitu ya, tapi oh ya gitu. Jadi lebih pada mencari tahu dulu sehingga kita nggak reaktif ketika menyikapi segala sesuatunya. Mungkin itu sih Miss Huri. Saya jadi teringat suatu ada quotes gitu. Tidak semua hal itu butuh reaksi kita gitu ya. Itu katanya. Ya, betul itu orang bijak banget itu. Ya, jadi memang diperlukan itu jeda, itu benar sekali ya. Diperlukan jeda ketika kita tadi merasa pas emosional kita sedang naik, kita perlu jeda untuk lebih bijaksana dalam bereaksinya, itu lebih terkontrol tadi itu ya. Iya. Lebih cerdas lah gitu ya, lebih cerdas lah kalau istilah saya. Kalau untuk anak-anak kita yang usianya masih muda kan, darah muda. Waduh, itu itu kan memang harus diajak untuk mengelola emosi itu dengan baik. Biasanya kalau Miss Happy itu kan di bagian anak-anak remaja itu kan sukanya dia bukan membandingkan orang lain, maka dirinya dibandingkan orang lain gitu kan ya Miss Happy ya. Sehingga yang harus dibangun adalah kepercayaan diri mereka bahwa apa yang dimiliki itu adalah sesuatu yang selalu berharga, bahwa dia itu menjadi istimewa dari sudut pandang manapun. Maka
ya itu salah satunya agar mereka tidak mudah baper itu. Kalau misalnya dia memiliki kulit yang eksotik gitu, kalau saya bilang kulit eksotik, dia tahu bahwa misalnya teman-teman laki-lakinya yang di dalam komunitasnya itu selalu mengatakan bahwa cantik itu yang tinggi kulitnya putih. Nah, pasti dia akan kemudian kalau dia bandingin dirinya, dia tidak kuat dalam konsep diri dan kepercayaan dirinya. Ya, dia akan selalu minder kalau ketemu dengan teman yang tinggi dan putih. Berarti dia akan langsung mikir, teman-temanku ini pasti semua suka dia, nggak akan suka aku. Nah, itu kan sudah masuk di dalam ranah baper. Sehingga memang baper ini kalau pengelolaannya ya harus betul-betul kita kuatkan bahwa setiap dari kita itu, keunikan kita itu adalah satu kekuatan yang kemudian nanti bisa kita gunakan menjadi hal-hal yang positif untuk diri kita. Dan Allah pasti tidak akan membuat hambanya itu selalu dalam keadaan yang tidak menyenangkan, karena ada senang, ada susah, dan seterusnya, selalu berpasangan. Makanya ketika ada baper, ya harus ada sesuatu yang menguatkan itu dengan kepercayaan diri dan konsep diri yang matang. Mungkin ini ya, value diri yang positif ya, Miss Hem ya. Nah, jadi kalau kita tuh bisa punya value yang positif tentang diri kita sendiri, mau orang bilang A, B, C, D, E, ya kita akan paham gitu loh, bahwa kita nggak mungkin minta semua orang suka sama kita dan setuju sama kita. Jadi ya udah take it easy aja, nggak dipikirin yang gimana-gimana gitu. Iya, betul. Ada hal-hal yang memang cukup untuk kita dengar aja, tidak untuk dipikirkan lebih lanjut. Tapi ada hal-hal yang perlu kita respon. Ada hal-hal yang perlu dipikirkan dengan mendalam, dan itu memang kita perlu bisa memilih dan memilah gitu ya, supaya kita di energi kita nggak habis semua mau ditanggepin. Tadi kayak Miss Wuri tadi, nggak semua hal membutuhkan reaksi. Mungkin ibaratnya kalau Miss Wuri baca buku, apakah semua buku itu mau diterapkan? Kan enggak toh. Ya. Ada yang sanggup diterapkan, ada yang kayaknya ini akan saya terapkan pada waktu yang kesekian karena saya masih punya ini. Ada yang ini sudah pernah saya lakukan maka tidak perlu, atau bahkan ini nggak penting. Itu kan latihannya mau coba buku aja lah. Baca buku, pilih yang bermanfaat untuk kita, bagian-bagian mana yang kemudian bisa menyusun kebaikan untuk diri kita, dan yang tidak cukup baik kalimat-kalimatnya tinggalkan saja. Kayaknya itu latihan secara individunya begitu. Pakai buku lah. Lek gak gelem pakai buku, tak kasih usul ya, pakai Quran itu luwih jelas. Benar. Itu berarti memang ayat yang pertama kali turun di Al-Quran itu kenapa kok Iqra itu ternyata memang itu adalah sumber dari apa yang nanti bakalan dialami oleh umat manusia itu. Ya kalau kita tidak mau belajar, tidak mau berkembang, ya wassalam. Yes. Kalau ngomong Iqra itu bisa sampai sebulan. Jadi kayaknya harus dihentikan di tema ini dulu ya. Ini aja. Oke, ini luar biasa ya Miss Hem dan Miss Happy. Kita hari ini ngomongin tentang bagaimana tips supaya tidak baper. Semoga itu bisa menjadi pelajaran terutama untuk kita sendiri. Kalau bisa menginspirasi orang lain untuk bisa lebih baik, alhamdulillah. Semoga kita di seri-seri berikutnya juga bisa sharing sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Oke, terima kasih Miss Wuri yang selalu semangat ngajakin kita ya. Terima kasih banyak, Besti. Besti ya. Baik, kita akhiri sampai sini dulu supaya nggak sampai subuh ya. Dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.